saya tinggalkan istri di Jakarta, saya melangkah ke Sumatera Utara. Iya. Luar biasa, dengan iman saya Masih buat diingat. saya luar biasa. Ada orang-orang yang antusias bertanya, dia rindu, kenapa begini? Saya terangkan, dia terbuka matanya. Ini saya beberapa hari ini saya akan ke Israel, tentunya kunjungi beberapa negara Arab juga kan. Nah, ini ke Israel ini. Lewatin Yordan. Ya, Yordan dan beberapa lewatin tempat. Palestina. Ya, Palestina tentunya kan, Palestina, Yordan. Nah, ada beberapa tempat yang saya kunjungi. Shalom God Lovers, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Martin Harefa, dalam program Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap hari Sabtu pukul 1 siang. Pada talk show hari ini kita kedatangan narasumber yang pasti God Lovers sudah kenal. Beliau adalah seorang penginjil asal Aceh yang terus berkeliling Nusantara untuk memberitakan kabar baik. Yang menarik, seperti pernah disaksikannya juga, program pelayanannya ini tanpa ada sponsor dari lembaga atau gereja tertentu. Bagaimana dia bergerak dengan persiapan yang minim, lalu seperti apa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan selama menunaikan tugas penginjilannya. Kita sambut saja Bapak Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin. Selamat datang di Diaspora TV, Pak Aliuddin. Apa kabar? Ya, selamat salam buat semuanya. Ya, kabar baik. Ya, senang bisa kembali berjumpa dengan Anda yang menyaksikan suara saya ini. Iya, kami dengar Bapak ini habis keliling di daratan Sumatera. Dan ini Bapak baru pulang dari Jambi dan langsung ke Jakarta. Keliling terus ya Pak? Ya, ini saya baru datang dari Sumatera Utara, bahkan sampai ujung Sumatera, tepatnya di Nanggro Aceh, Darussalam. Dan sekarang sudah kembali di Jakarta. Luar biasa. Nah, Pak, nanti kita akan lanjutkan ceritanya ya soal petualangan terbaru ke Sumatera. Ya, setelah kita berdoa Bapak bisa sampaikan kepada kita semua dan juga God Lovers yang sedang menanti-nantikan kisah Bapak. Kalau di TV itu ada Bolang, bocah petualang. Iya. Iya. Kalau Pak Aliuddin ini Dalang, pendeta petualang. Jadi kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, keselamatan yang pasti dan kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. Saat ini kami akan berbincang-bincang dengan hamba-Mu, Bapak Pendeta Aliuddin. Tuhan, terima kasih untuk karya Tuhan yang luar biasa melalui hidup hamba-Mu ini. Kami akan memulai perbincangan kami mohon Tuhan memimpin dari awal hingga akhirnya sehingga banyak orang diberkati melalui kesaksian pelayanan Pak Pendeta Aliuddin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God Lovers, seperti biasa tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna melike video ini dan memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami. Tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kami tunggu. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV.
Dan mohon menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda akan menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Kami ingatkan juga bahwa besok Minggu tanggal 31 Maret 2024 pukul 17 Persekutuan Jalan Lurus bekerja sama dengan Kultum dan Fokus akan mengadakan ibadah perayaan Paskah bertempat di GKRI Diaspora City Center, Gedung Tamrin City, lantai 6, Jakarta Pusat. Acara ini akan dimeriahkan oleh penyanyi rohani diantaranya Kamaya Idol. Bapak Ibu semua diundang juga untuk ikut hadir. Pak Aliudin, dalam pelayanan penginjilan terakhir, Bapak dari Bali nyetir sendiri langsung ke Sumatera. Nah, bisa cerita tuh rutenya, berarti dari Bali, Jawa, lalu nyebrang ke Sumatera. Silakan Pak, ceritakan perjalanannya, dan sebenarnya Bapak udah merencanakan perjalanan ini sejak kapan? Ya, ini perjalanan pelayanan yang saya lakukan spontan begitu ya. Kerinduan saya ingin ke Sumatera kali ini. Ya, saya ingin ke Sumatera Utara. Saya ajak teman saya. Kebetulan dia rindu sekali ingin berjalan dengan saya. Nah, saya dari Pulau Bali masuk ke Jakarta, saya mengendarai kendaraan sendiri dan sampai di sini. Dan teman saya juga dari Papua, dari Nabire, ya, namanya Pendeta Peter Seo. Saya ajak Pendeta Peter Seo ini, kalau mau ke Sumatera, ayo ikut dengan saya. Beliau senang sekali, beliau mau ikut dengan saya. Kebetulan beliau selalu di Papua aja gitu ya. Jadi sekali ini saya bawa supaya melihat apa yang saya lakukan. Dan beliau ikut, dan ada satu teman saya lagi namanya Pendeta Yosua, Pendeta Yosua Sinaga. Saya bawa beliau, beliau mau ikut juga. Jadi saya bawa, jadi mengendarai kendaraan dari sini sampai ke Lampung. Kami menyeberang dan lanjut sampai ke Jambi, dan lanjut lagi sampai ke Sibolga. Tibalah kami di Sibolga, kami melayani satu keluarga di Sibolga, kami istirahat beberapa jam di situ, lalu lanjut ke Samosir, ya, Pulau Samosir. Di Pulau Samosir kami melayani ada beberapa gereja, kurang lebih 3-4 gereja kami layani di sana, di Samosir, dan melayani di sana. Selesai dari Samosir, kami baru masuklah kami ke kota Medan. Dari kota Medan saya masuk ke Jambi. Di Jambi ada KKR di Jambi. Saya isi KKR itu di Jambi. Nah, selesai itu baru masuk ke Jakarta. Nah, Jakarta, inilah sekarang saya sudah tiba di Jakarta. Pelayanan yang saya lakukan tidak saya rencanakan sebelumnya. Saya hanya masuk, Tuhan Yesus baik. Nah, berarti Bapak ini sudah melakukan perjalanan ribuan kilometer ya. Bali, lalu Jawa, nyebrang ke Sumatera, sampai dari ujung Sumatera, dari Lampung, sampai ujung Sumatera lagi Aceh. Banda Aceh. Lalu balik lagi ke Jakarta. Ya, luar biasa perjalanannya. Biasanya Bapak kalau perjalanan pelayanan begitu, istri diajak Pak, kenapa? Biasanya saya selalu bawa istri saya. Kali ini saya tidak bawa istri saya, karena saya membawa dua teman saya ini, ya, jadi dan supaya ruang gerak saya lebih luas lagi gitu ya. Kalau bawa istri, kebetulan istri saya dengan cucu saya nanti jadi terhambat lagi gitu ya. Jadi kali ini saya tinggalkan istri di Jakarta, saya melangkah ke Sumatera Utara. Luar biasa, dengan iman saya lakukan. Saya katakan dengan teman saya dengan modal ini uang 5 juta rupiah ini,
kita akan masuk, kita menyeberang, kita naik ferry, kita dengan bensin sampai di mana uang 5 juta ini ya, dengan iman ini ya. Kalau ada berkat, puji Tuhan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Jalani semua dengan penuh sukacita ya. Kalau ada berkat bisa lanjut. Ya. Gitu ya. Tapi ini luar biasanya ya. Roh Kudus mengatur sedemikian rupa. Bapak sudah perjalanan Bali sampai Sibolga, lalu tiba-tiba dihubungi oleh Dokter Hormat Surbakti itu, sehingga pelayanan Bapak bisa lanjut terus. Bisa ya? lanjut. Padahal tidak pernah saya kenal Dokter Surbakti itu. Ini tidak pernah saya tahu kan. Waktu Bapak berangkat, ada nggak sasaran atau capaian yang ingin Bapak lakukan dalam perjalanan kali ini? Apakah sudah terencana A, B, C, langkah-langkahnya begitu? Ya, saya tidak ada rencana khusus ya. Tidak ada rencana khusus untuk pelayanan A, B, C, D. Tapi hanya saya jalan dengan iman, apa ini rencana Tuhan. Setelah itu saya kembali. Pak, dalam perjalanan lintas Sumatera, Bapak melewati kota Palembang. Lalu Pak Aliudin langsung ke Tarutung. Nah, gimana ceritanya tuh Pak? Palembang itu tuh cukup panjang perjalanan itu. Nah, kebetulan kami kali ini gantian saya bawa dengan satu pendeta Nahum Joshua Sinaga. Nah, beliau juga tahu bawa kendaraan gitu ya. Nyetir ya. Kebanyakan saya mengambil alih perjalanan itu. Ya, tapi Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Ya, dan tidak ada itu tidur-tidur di hotel, tidak ada. Kami hanya pom bensin 2 jam, 3 jam jalan. Wow. 2 jam, 3 jam jalan. Tidak ada di hotel-hotel penginapan, tidak ada. Hanya jalan sampai kota Medan. Istirahat hanya di mobil? Hanya di mobil, istirahat di mobil. Nah, lalu ke toilet di pom bensin? Pom bensin, itu aja. Istirahat di pom bensin, beberapa jam jalan. 2 jam, 3 jam cukup jalan. 2 jam, 3 jam cukup jalan. Wow. Ya, kami berganti ya, berganti dengan pendeta Nahum Joshua Sinaga. Iya, iya. Nah, Pak, tadi dari Palembang ke Tarutung, lalu di Tarutung itu ada pelayanan. Nah, di Tarutung itu ada keluarga Nahum Joshua ini. Nah, disitulah kami datang, kami sharing banyak. Nah, sharing banyak. Kebetulan pendeta Nahum Sinaga ini suka juga menginjili orang-orang kita seberang, saudara-saudara seberang. Dia punya hati seperti itu. Berarti cocok buat saya ini. Hatinya cocok. Nah, dan dia pemahaman doktrinnya juga oke. Jadi saya berani membawa beliau. Nah, dan sama-samalah kami lakukan itu, ada hubungan keluarga dengan keluarganya beliau. Nah, kita datang di situ, kita sharing di situ, kita bicara banyak di keluarga itu. Nah, kita layani betul-betul keluarga itu. Dan yang anehnya, pendeta Nahum Sinaga ini asli orang Sumatera Utara. Tapi beliau belum pernah ke Samosir. Belum kena ke Samosir. Kali ini saya bawa beliau ke Samosir ya, keliling Samosir melayani di Samosir. Justru orang Aceh yang bawa orang Batak ke Samosir ya. Nah, ini perjalanan saya di kapal menyeberang ke Pulau Samosir ya. Iya. Ini menyeberang ke Pulau Samosir, kami naik ferry ini. Iya. Nah, berapa lama Pak pelayanan di Samosir ini? Samosir beberapa hari di sana, tidak sampai 1 minggu. Nah, langsung ke Medan. Nah, ada beberapa hari di sana, 5 hari kalau tidak salah di Samosir, 5-6 hari begitu. Dari Samosir ke Medan. Tadi saya dengar bahwa ketika Bapak ada di Sibolga, dihubungi oleh Dokter Hormat. Dokter Hormat Pak, Surbakti. Mampir ke Medan begitu ya? Iya. Nah, padahal saya belum pernah ketemu dengan beliau. Beliau langsung berani. Tidak kenal, belum pernah ketemu, lalu akhirnya acara berubah. Setelah ke Samosir, akhirnya ke Medan. Setelah Samosir, langsung ke Medan. Ke Medan jumpa dengan Pak Dokter. Pak Dokter, diaturlah pelayanan itu. Kebetulan Pak Dokter ini suka melayani, cuman beliau seperti tidak di permukaan. Dengan caranya. Dia memfasilitasi hamba-hamba Tuhan. Ya, mungkin seperti itu. Kalau pikiran saya seperti itu gitu, bayangan saya. Beliau tidak mau muncul di permukaan gitu. Dan luar biasanya Tuhan pertemukan
tanpa direncanakan dengan kami, semula. ya kan? Iya. Ya kan kami. Berarti saya sampai katakan dengan beliau, sinyalnya sangat kuat. Sinyalnya sangat kuat menangkap misi rencana ini yang saya lakukan dengan iman apa adanya. Tetapi Tuhan sertai, betul-betul Tuhan sertai ini. Ya, saya melihat hal yang sama. Pak Aliuddin punya rencana pelayanan dan itu hanya dibicarakan dengan lingkup kecil 3 orang hamba Tuhan, lalu berangkat. Nah, Tuhan yang mengkonekkan dengan Dokter Hormat Surbakti sehingga bertemu di Medan dan kemudian terbukalah pelayanan-pelayanan di gereja-gereja suku seperti yang nanti kita Tanah Karo. Ya. Nah, akhirnya Bapak dari Medan bersama dengan teman ke Kabanjahe, Tanah Karo. Sampai ke Seribu Dolok. Dari Seribu Dolok kami terpisah satu teman, pendeta Nahum Joshua, karena ada pelayanan di Kota Medan, jadi terpisah. Jadi saya berdua, saya jalan masuk ke Aceh Tenggara, Blang Kejeren, ya. Diawali dulu dari Kota Cane, Blang Kejeren, ya. Saya masuk ke situ, saya melayani di sana KKR. KKR itu terjadi KKR di situ. Nah, gereja apa itu, Pak? Dia dari gereja itu GPDI. 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 Jadi KKR di situ karena mereka sudah pernah dengar tentang saya juga. Mereka lihat dari media diaspora, media YouTube, mereka sudah melihat tentang saya. Jadi mereka berani mengundang saya. Dan yang luar biasa sekali, di Blang Kejeren, saya bisa masak. Saya masak 1 ekor angsa yang besar, luar biasa. Saya masak di ketinggian gunung, ya cukup tinggi. Saya masak, di sana ada pos. Di pos itulah saya masak bebek angsa. Bebek angsa yang besar, 1 belanga saya masak. Racikan saya sendiri bumbu Aceh, ya. Bumbu Aceh, dan kita makan rame-rame. Dinikmatin sama semua jemaat yang hadir di gereja itu ya. Potong bebek angsa. Potong bebek angsa. Apa pengalaman yang menarik saat Bapak memberitakan Injil di kota-kota yang Bapak lewatin? Ada nggak kisah yang menarik? Yang menarik buat saya luar biasa, ada orang-orang yang antusias bertanya, dia rindu. Kenapa begini, saya terangkan, dia terbuka matanya. Dan yang luar biasa lagi, ada orang-orang baru yang baru percaya dengan Tuhan, baru percaya dengan Tuhan, masih fresh-freshnya. Bahkan ada yang belum percaya, tapi mereka rindu ingin datang. Nah, mereka datang, mereka dengar gitu ya. Belum percaya, tapi dengar, mereka dengar, mereka datang. Walaupun mereka datang dengan pakaian caranya mereka gitu ya. Nah, ini ada foto-foto, Bapak bisa jelaskan nih? Kalau ini ada satu pemuda ini. Nah, pemuda ini dia sudah percaya sebelumnya, ya boleh dibilang baru percaya lewat cara-cara sebelumnya, dan berjumpa dengan kami semakin dipuaskan, semakin disegarkan karena kami memotivasi beliau ini. Inilah pendeta Nahum Sinaga yang rambutnya botak. Itu beliau. Beliau punya hati luar biasa sekali, punya hati melayani yang saya baptis ya. Di Medan ini ya? Iya, di Medan ini. Bapak Uca ini kita baptis langsung, saya baptis langsung. Saya yang langsung turun membaptis beliau. Iya, saya baptis langsung dan dia percaya dengan Tuhan. Luar biasa. Luar biasa nih, satu jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada banyak kenangan, pengalaman yang luar biasa. Selama beberapa minggu Bapak pelayanan berjalan dari Bali sampai ujung Sumatera, lalu kembali lagi, dan bahkan ada jiwa yang dibaptis ya, diselamatkan dan menerima Tuhan Yesus. Nah, Pak, ngomong-ngomong, Bapak ini kan ada di bawah naungan gereja GPDI ya? Iya. Nah, apakah orang-orang yang Bapak layani ini dalam perjalanan semua hanya orang-orang GPDI atau interdenominasi? Semua gereja, bisa Pentakosta, bisa karismatik, bisa Injili, bisa Protestan?
Saya melayani interdenominasi gereja, macam-macam gereja saya layani. Ya, seperti beberapa bulan lalu saya layani di Malaysia, ada Salib Kristus, ada Full Gospel, ada SIB saya layani kan, ada Rasuli, ada Mandarin Church, Mandarin diterjemahkan pakai bahasa Mandarin, ada gereja India, ya kan, terjemahkan pakai bahasa India. Jadi berbagai macam gereja ya, masuk ke Sumatera Utara kemarin juga. Gereja berbagai macam gereja itu. Ada GSJA, ada macam-macam gereja itu. Jadi tidak interdenominasi. Iya, interdenominasi. Tidak satu fokus gereja. Padahal saya sendiri orang GPDI ya. Tapi ya tidak monoton di GPDI itu. Saya macam gereja. Dan di tengah-tengah kadang-kadang tidak kemungkinan kadang-kadang ada orang-orang tertentu ya, mungkin dia ibu-ibu, bapak-bapak, siapa aja yang rindu bertanya, langsung saya menjawab, sharing-sharing ya, terbukti seperti tadi Bapak Uca tadi kan, nah, dia langsung menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, percaya dengan Tuhan. Iya, menarik tadi Bapak bilang Bapak melayani di gereja India. Nah, gereja mungkin India. Mereka pikir wajah Bapak mirip orang India juga ya. Jadi terjemahkan bahasa India ya. Jadi macam-macam gereja lah saya layani. Nah, dari berbagai denominasi, apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke doktrin tertentu waktu Bapak melayani? Saya berpikir pasti mereka berpikir hadirnya saya, mereka juga kadang-kadang ada yang takut ya, karena Pak Dokter juga mengajukan saya itu dengan imannya ya, dengan beraninya untuk mengajukan saya. Tidak mudah itu kan, karena saya dari latar belakang lain, jadi mereka berpikir jangan-jangan membawa doktrin yang berbeda gitu. Padahal saya hanya membawa iman orang percaya dengan Yesus Kristus. Dia mati, darahnya tercurah untuk menebus dosa setiap manusia. Itu global saya bikin. Jadi saya tidak memfokuskan satu doktrin supaya saya tidak disalahkan dengan orang-orang yang berhadapan dengan saya. Saya berusaha menyesuaikan diri. Contohnya tadi gereja Protestan kadang-kadang dikasihkan lembaran ayat-ayat, lembarannya untuk saya, liturginya, lagunya. Saya coba menyesuaikan diri. Kalau dia Protestan, saya mencoba menjadi Protestan. Saya menjadi Protestan. Kalau dia karismatik, saya betul-betul menjadi karismatik ya begitu. Kalau dia saya bisa berkontekstual. Kebetulan saya juga pelayan kontekstual. Saya cukup mengerti dengan situasi keadaan. Dan kalau saya bicara juga tidak boleh terlalu konyol-konyol gitu ya. Nanti mengganggu situasi dan yang lain ya. Buat saudara-saudara kita di seberang juga yang belum percaya dengan Tuhan, saya juga hati-hati bicara ya. Saya hanya mengajar kebenaran ini, kebenaran yang saya alami ini. Dan saya lakukan, saya tuangkan, saya ekspresikan pengalaman hidup saya di banyak tempat, banyak gereja dan situasi pelayanan bentuk apapun. Kadang-kadang pribadi lepas pribadi juga saya hanya nuangkan hidup itu kasih. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu Tuhan, kasih itu Allah sendiri. Itu yang saya ingin ungkapkan ke banyak tempat di mana aja. Jadi dalam pelayanan kontekstual dari Pendeta Aliudin ini, Pak Aliudin tidak menekankan doktrin tertentu ketika menyampaikan firman Tuhan di berbagai denominasi. Yang ditekankan oleh Pak Aliudin adalah bagaimana melakukan firman Tuhan sebagai murid Kristus. Begitu ya. God Lovers, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan dari Pak Aliudin, Bapak Dr. Hormat Surbakti yang tinggal di Medan. Beliau adalah seorang yang baru berkenalan dengan Pak Aliudin dan lewat beliaulah yang membantu pelayanan Pak Aliudin di Medan. Selamat siang Pak Hormat. Selamat siang. Shalom Pak. Ya, selamat siang. Sejak kapan Pak Hormat kenal dengan Pak Aliudin dan kenal di mana Pak? Oh, dengan Pak Aliudin saya dikenalkan oleh teman saya. Beliau seorang misionaris juga. Dengan Pak Dedi ini pun sebenarnya saya belum pernah jumpa. Tapi saya sudah mengenal lama dan sering berkomunikasi, saling mendoakan, dan kadang kegiatannya kita dukung di misi penginjilannya. Pak ini suka bantu dia. Dan saya kira Dedi Putra dan Pak Aliudin ini saya sering juga melihat di TV Diaspora, sehingga
Saya memang pengen mengenal orang-orang yang mempunyai misi untuk penginjilan di daerah-daerah. Jadi saya berusaha memang untuk mengenal mereka. Demikian perkenalan saya dengan Pak Aliudin. Jadi apa yang menggerakkan Bapak tiba-tiba menghubungi Pak Aliudin? Karena saya dengar waktu itu Pak Aliudin berangkat ke Sumatera, tiba di daerah Sibolga, lalu tiba-tiba Bapak menghubungi. Nah, apa yang menggerakkan hati Bapak waktu itu, Pak? Oh ya, memang di hati saya sebelumnya, saya berdoa untuk kapan-kapan kalau ada waktu bertemu dengan Pak Aliudin. Hanya saja kebetulan waktu saya hubungi kemarin itu, dia bilang dia berada di daerah Sumatera, di Sibolga dan menuju ke Samosir dan Pulau Samosir dan ke Kota Medan. Jadi saya berkomunikasi dengan beliau, diperhitungkan beliau hari Senin tiba di Kota Medan. Jadi kami berjanji untuk bertemu waktu itu di salah satu rumah makan di Brastagi Supermarket di Kota Medan. Jadi sesuai dengan waktu, setelah saya tunggu beliau tiba sekitar pukul 4 sore di daerah mall itu. Jadi memang hati saya bergerak untuk menghubungi beliau dan saya hanya menanyakan begini, Bapak di mana? Saya di Sumatera, menuju Sumatera. Dan saya bilang, ada apa Pak? Saya mengenal Bapak dan mau mengirim berkat sedikit begitu. Jadi ya puji Tuhan Pak, dari mana dapat nomor saya? Dia pun saya lebih intens menanyakan kepada beliau, saya katakan dari teman beliau. Ya, dan sampai di Kota Medan kami bertemu di mall itu, supermarket. Iya. Buah. Pak Hormat, kan Bapak akhirnya mengajak Pak Aliudin untuk melayani di beberapa gereja. Nah, bagaimana respon dari jemaat ketika mereka mendengar ada Pak Aliudin, orang Aceh gitu ya, yang jadi pendeta lalu melayani mereka? Apa reaksi jemaat, Pak? Saya ada beberapa gereja yang saya antar untuk melayani firman Tuhan seperti di GBKP, GPDI, GKMI, di GKPS, Seribu Dolok. Jadi secara umum jemaat merasa senang dan terberkati dengan kehadiran Pak Aliudin menyampaikan firman Tuhan dengan kesaksiannya. Bagaimana bisa bertobat, mengenal Tuhan dengan benar dan menjadi saksi Tuhan, mempunyai misi di seluruh Indonesia. Walaupun tidak lama dan hanya sekali beliau bersaksi di satu tempat itu. Saya kira itu yang juga membuat saya pengen mengenal beliau dan menyampaikan apa yang diterimanya dari Tuhan sehingga banyak jemaat dan orang-orang yang mendengar kesaksian beliau di dalam mengikut Tuhan bahwa kuasa Tuhan sampai sekarang bisa mengubahkan orang. Tapi saya kira kuasa Tuhan tidak terbatas dengan keberadaan dan suku di Indonesia. Di samping itu saya kira di samping gereja yang kami kunjungi, kami juga mengunjungi sekolah tinggi ilmu kesehatan di Kabanjahe, Arta, Tikes Arta, dan juga sempat mengunjungi ke lembaga pemasyarakatan di Kabanjahe yang kapasitas waktu itu yang duduk hampir 200 dan yang mendengar sekitar 800 penghuni LP karena mic itu begitu keras suaranya disampaikan oleh Pak Ali sehingga para napi mendengar firman Tuhan itu. Nah, Pak Hormat, Bapak kan mendampingi Pak Aliudin nih beberapa waktu. Menurut Pak Hormat, cara pelayanan Pak Aliudin ini efektif atau tidak? Gimana pendapat Bapak? Oh, saya kira itu sangat efektif karena terlepas dari keberadaan gereja suku selama ini dengan keadaannya yang biasa, dengan kehadiran Pak Aliudin menyampaikan firman, kesaksian, saya kira itu sangat efektif untuk menambah wawasan dan iman dari jemaat yang mendengarnya. Iya, Pak Hormat, tadi Bapak bilang beberapa kali ke gereja-gereja suku ya. Biasanya kan gereja-gereja suku tuh agak tertutup, Pak. Kalau ada hamba Tuhan dari denominasi lain yang bukan berasal dari alirannya mereka begitu ya. Nah, apakah mereka
menutup diri awalnya atau memang sudah terbuka ketika mendengar Pak Aliudin akan berkhotbah? Ya, benar memang keberadaan gereja suku yang tidak terbuka sekali dengan penginjil atau pendeta dari luar. Tapi saya kira apa yang kami lakukan dan apa yang disampaikan oleh Pak Aliudin, selama ini saya kira kuasa Tuhan Roh Kudus turut bekerja, karena saya juga sebenarnya sanksi untuk tidak akan diterima, tapi awalnya Tuhan ragu ya Pak? Ya, benar. Ya, puji Tuhan. Berarti Roh Kuduslah yang membuka pintu-pintu pelayanan buat Pak Aliudin selama ada di Medan dan sekitarnya ya. Pak Hormat, Pak Aliudin ini kan suka masak nih. Dia hobi sekali masak. Di daerah manapun bersama jemaat dia suka masak. Waktu selama pelayanan dengan Bapak di Medan dan sekitarnya ini, Pak Aliudin sempat masak nggak Pak? Oh, karena waktu yang begitu padat dalam misi penginjilan, karena kadang pulang larut malam, saya kira waktu untuk masak belum ada. Itu maka kami rencanakan untuk kunjungan selanjutnya kami akan lebih banyak bertemu dan mengadakan misi penginjilan dan tentunya sambil memasak. Saya belum menikmati masakan Pak Aliudin. Belum sempat. Ya, Pak Aliudin masih hutang sama Pak Hormat ya? Saya kira tidak utang lah, dia pun begitu capeknya untuk kemari, ya kan. Karena Pak Dokter ajak makan-makan terus, Oh, makannya begitu. mewah-mewah terus. Nah di Medan Pak, masakannya Pak Aliudin cocok dia rasa, jadi ya bisa membawa kemana-mana. Selama di tempat Bapak di Medan, kalau dirangkum pelayanan Pak Aliudin ini, apa saja yang sudah dilaksanakan dalam pelayanan itu Pak? Yang dilakukan yaitu kunjungan kalau ke gereja GKMI itu ada pertemuan dengan jemaat, jadi samping penyampaian firman juga ada diskusi. Dalam hal ini apa yang ditanyakan oleh hadirin di tempat itu. Kemudian kalau di GPDI waktu itu Pak Aliudin karena kumpulan dari acara tahun baru daripada beberapa gereja GPDI di Taro yang dilaksanakan di Ganderket, ada Abah Tuhan sebagai pendeta di beberapa GPDI dan jemaat juga hadir begitu ramai penuh tempat ibadah itu, juga melakukan tanya jawab dan kesaksian firman. Saya kira kalau di gereja GKPS itu mimbar diberikan kepada Pak Aliudin sehingga 2 kali beliau menyampaikan khotbah dalam penyampaian firman kepada jemaat. Baik, Pak Hormat, tentunya di waktu-waktu ke depan Pak Hormat punya rencana pelayanan lagi dengan Pak Aliudin ya di Medan dan di sekitarnya. Pak, apa saran Bapak selanjutnya kepada Pak Aliudin? Oh, untuk Pak Aliudin yang pertama saya kira jaga kesehatan. Kurang istirahat waktu pelayanan ya Pak? Kurang istirahat, ya benar. Jaga kesehatan. Saya kira dia merupakan aset Tuhan untuk penyebaran Injil yang perlu dijaga dengan umur yang panjang. Sehingga dapat berkunjung ke daerah-daerah bukan hanya di kota Medan. Masih banyak saya kira orang yang membutuhkan kesaksian dari beliau, karena seperti Pak Aliudin ini jarang-jarang ada di Indonesia, jadi itu merupakan aset yang sangat mahal untuk itu. Dan saya kira kalau semangatnya nggak perlu lagi kita katakan harus bersemangat, semangatnya begitu tinggi. Itu perlu kita apresiasi dan kita doakan semoga kiranya misi visi yang disampaikan Pak Aliudin ke seluruh Indonesia dan luar negeri, saya kira perlu kita doakan dan kita dukung. Amin. Mungkin ada respon dari Pak Ali nih terhadap saran Pak Hormat. Ini saran seorang dokter supaya Pak Aliudin seorang pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa menjaga kesehatannya. Silakan Pak. Ya, luar biasa Pak Dokter ini. Hormat. Ya, Pak Dokter Hormat dari hal kecil aja dia perhatikan betul saya. Apalagi makan. Namanya di Medan kulinernya sangat luar biasa kan. Makan terus. Luar biasa Pak Dokter ini. Ya, saya salut. Nggak pernah saya kenal, nggak pernah bertemu sebelumnya. Hanya tiba-tiba dan beliau punya hati yang luar biasa. Untuk pelayanan itu ya, betul-betul mereka beliau korbankan waktunya ya. Nggak mudah kan, keluarga berarti ditinggalkan kan, mau mendampingi saya bersama-sama.
sampai ke Seribu Dolok. Seribu Dolok itu beliau konekkan satu gereja dan terjadi khotbah di sana. Sebenarnya pendeta dan para majelis menghendaki saya berdiri di mimbar di atas. Saya bilang biar saya di bawah aja, ya kan. Saya di bawah, saya khotbah di bawah, jadi lebih leluasa saya khotbahnya. Sekalipun dikasih liturgi caranya kan. Nah, saya membacanya karena saya sudah beberapa kali melayani di GKI, di GPIB, di beberapa gereja Protestan yang lain. Jadi saya pikir sudahlah kita mainkan aja gitu kan. Walaupun dikasih pasalnya, ayatnya, ya temanya, ya tetap kita jalani. Ya penuh sukacita. Saya juga merasakan itu suatu kebanggaan buat saya bisa melayani di gereja Protestan ya, dan mereka cukup ramai orang. Ibadah pertama, ibadah kedua, mereka kan ratusan orang gitu ya. Luar biasa. Itu lewat perantara Pak Berkat ini juga luar biasa. Beliau bisa terjadi pelayanan-pelayanan ini. Dan sekecil apapun dalam kendaraan juga. Kendaraan saya ada masalah sedikit, langsung beliau tangani. Beliau tidak izinkan kalau terjadi masalah atau hal-hal apa dalam kendaraan gitu ya. Pelayanan Pak Aliudin bukan hanya kesehatan fisiknya ya. Iya. Tapi mobilnya juga diperhatikan ya. Iya. Kesehatan mobilnya, masuk bengkel saya dengar ya. Kami tiga-tiganya itu obat ke apotik karena beliau seorang dokter, jadi tahu obatnya ini A, B, C, D ini gitu kan. Ya, vitaminnya, waduh betul-betul beliau perhatikan dari hal-hal yang begini yang tidak masuk akal saya, tidak terpikir saya. Ya, kami aman. Semua aman, situasi aman. Baik kalau gitu. Pak Hormat, terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita siang hari ini. Dan juga terima kasih untuk kerjasama pelayanan dengan Pak Aliudin. Bapak sudah banyak berkorban, bukan hanya meninggalkan keluarga, mendampingi pelayanan Pak Aliudin hampir 2 minggu ya. Tapi juga meninggalkan kebun sawitnya. Terima kasih banyak Pak Hormat Surbakti. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga dan juga pelayanan di Medan dan di sekitarnya. Biarlah Pak Hormat Surbakti terus menjadi berkat dan dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati ya Pak. Siap Pak, ya terima kasih. Ya terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Ya terima kasih. Halo. Shalom. Bicara tentang pelayanan berkelanjutan, Pak Aliudin punya rencana kemana lagi nih di waktu-waktu ke depan? Ini saya beberapa hari ini saya akan ke Israel. Tentunya kunjungi beberapa negara Arab juga kan. Nah ini ke Israel ini. Lewatin Yordan. Ya Yordan dan beberapa tempat. Palestina. Ya, Palestina tentunya kan. Palestina, Yordan. Nah ada beberapa tempat yang saya kunjungi, ya, tentunya ke Israel. Pulang dari Israel, saya kembali ke Jakarta. Dari Jakarta, saya lanjut nanti ke Amerika. Nanti di Amerika ada beberapa negara bagian mungkin saya kunjungi. Kalau cukup waktu saya, nanti saya juga ke Meksiko ini. Ya, ke Meksiko. Baik. Di bulan-bulan ini. Jadi pelayanan di Indonesia, di daerah-daerah, begitu ya. Nah sekarang Tuhan kasih kesempatan ke Israel lalu ke Amerika bulan depan lagi ya. Kebetulan saya mengurus visa saya dan luar biasa Tuhan izinkan visa saya keluar. Ya. Jadi dengan lancar ya. Dengan lancar, tidak banyak tantangan buat saya, ya mudah aja, langsung keluar visa. Jadi tinggal berangkat ini. Iya. Ketika Bapak melayani di daerah-daerah, bagaimana pengalaman Bapak berinteraksi dengan masyarakat Kristen di daerah-daerah yang dikunjungi? Jemaat cukup antusias sekali, mereka rindu ya, kerinduan mereka. Saya lihat dari cara-cara mereka, ekspresi mereka, dari cara mereka menyembah. Sampai anak-anak itu rindu sekali menyembah Tuhan. Saya terberkati, sesekali saya ambil cuplikan sedikit karena saya tidak bisa ambil gambar lebih banyak karena biasanya kan gambar selalu diambil oleh istri saya. Karena tidak ada istri saya sebatas mungkin hanya 1 menit gitu kan, sekilas saja. Saya lihat penyembahan mereka, kerinduan mereka, dan saat saya altar call, mereka menjerit, mereka menangis, mereka terharu ya. Ya, saya berdoakan mereka. Kebetulan saya datang dengan teman juga, Pendeta Peter Sio. Pendeta Peter Sio ini ya saya boleh bilang dia cukup aktif, dia cukup boleh juga kan dalam pelayanan. Saya lihat, saya kasih kesempatan Pendeta Peter Sio bicara di satu tempat
dan dia altar call, waduh luar biasa, orang-orang menjerit, orang-orang menangis, orang-orang terguling-guling, orang-orang meraung-raung. Jadi kehadiran kami itu betul-betul saya lihat dari respon mereka ya, mereka rindukan ya untuk kami kedepannya untuk kembali lagi, datang lagi ya. Nah, dengan kata lain supaya nanti kedepannya saya kan tidak mungkin bisa kerja sendiri terus begini kan. Usia saya lihat, usia saya sudah semakin bertambah. Sebelum-sebelumnya dari belasan tahun yang lalu saya sampai ke gunung-gunung, lembah-lembah, sampai pelosok-pelosok yang tidak masuk akal. Hanya beberapa orang, belasan orang, perjalanan yang berhari-hari, berliku-liku, kadang-kadang cuaca, badai, situasi tidak ada lampu, tidak kurang makanan ya. Saya sudah lalui sampai saat hari ini. Ya, seberapa lama saya dapat lakukan ini. Makanya saya suka sekali membawa teman-teman yang rindu ya, yang punya hati, yang tidak punya banyak motivasi yang aneh-aneh. Karena ada beberapa teman hamba Tuhan saya bawa kadang-kadang aneh-aneh gitu ya, maunya gampang, maunya mudah. Ada hamba Tuhan saya bawa, dia menangis, dia bilang, dia komplain, saya tidak bisa seperti ini Pak Ali. Saya tidak bisa makan, tidak makan nasi. Dalam hati saya, berarti kan rakus betul orang ini kan. Kalau tidak makan nasi tidak bisa. Ya saya terus terang kalau tidak makan nasi 1 bulan buat saya tidak jadi persoalan itu. Yang penting ada ubi, ada keladi, ada pisang ya kan. Itu sudah cukup buat saya. Lalu saya bisa hidup apa adanya. Saya bisa tidur. Saya pernah tidur di papan, di bawahnya babi. Saya tidur, ya kan? Kadang-kadang buang air besar sudah tidak jelas di mana. Saya bisa menyesuaikan diri saya. Kadang-kadang ada orang tidak bisa gitu ya. Tapi dia ambisi sekali ingin ikut, tapi tidak bisa gitu kan. Ya, saya segala musim, segala cuaca, segala keadaan saya siap ya. Apalagi kalau makan sederhana ya. Saya cukup terlatih dengan makan sederhana. Kalau makanan tidak ada saya bisa olah. Kebetulan saya cukup ahli masak ya. Saya tahu masak gulai, kari, rendang. Saya sangat tahu itu. Ya, apalagi masak-masak Manado, alam Manado, saya sangat tahu itu. B1, B2, B macam segala B saya masak gitu kan. Nah, jadi buat saya itu terbiasa. Kadang-kadang orang-orang tidak terbiasa. Makanya kalau saya pilih-pilih orang yang saya bawa, kalau ada motivasi yang aneh-aneh saya langsung eliminasi begitu. Iya. Nah. Ini pengalaman menarik dari Bapak Pendeta Aliudin yang seringkali membawa teman-teman untuk dikader menjadi hamba Tuhan, tapi ternyata dari kisah yang kita dengar, ada beberapa hamba Tuhan yang tidak tahan dengan situasi keadaan. Dengan keadaan dan situasi yang sulit. Dia mau melayani dengan fasilitas yang cukup dan memadai begitu ya. Tapi ini pengalaman yang sangat menarik, sangat luar biasa. Tuhan menaruh hati di dalam diri Pak Aliudin untuk juga mendidik, mengkader hamba-hamba Tuhan yang lain supaya mereka juga memiliki beban pelayanan di Indonesia ini. Nah, God Lovers, jika saudara tergerak di dalam membantu program Diaspora TV, God Lovers bisa mengirimkan donasi di nomor rekening yang ada di layar. Terima kasih untuk donasinya, Tuhan Yesus memberkati. Pak Aliudin, apa saja hal-hal yang berubah di jemaat Tuhan dibandingkan dulu dengan sekarang? Tapi kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Tetap pantau Diaspora TV. Pak Aliudin, terima kasih untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan membahas segmen yang berikutnya. God Lovers, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semua. Saya Pendeta Martin Harefa bersama semua kru Diaspora TV yang bertugas, pamit undur diri. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
biarkan aman selalu